untuk menyelamatkan diri. Ya udah, no basa-basi lagi cuk, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Let's go. Film ini berawal dari seorang gadis berumur 11 tahun bernama Mia Owen yang merasa kecewa akan kepindahan keluarganya dari London ke Afrika Selatan. Mia selalu bersikap dingin kepada keluarganya tanpa terkecuali. Setiap malam, dia juga menangis merasa marah dengan keadaannya sekarang. Kekecewaan tersebut tidak lain alasannya jauh dari temannya yang dulu. Hari ini hari pertamanya masuk sekolah atas kepindahannya dari sekolah yang lama. Saat sedang bersiap-siap, dia bervideo call dengan temannya yang di London. Baru sebentar, dia sudah harus berangkat dengan keluar lewat atap rumahnya agar lebih cepat. Karena sekolahnya berjarak jauh dari rumahnya, Mia dan adiknya yang bernama Mick diantar oleh ayahnya John menuju tempat bis sekolah menjemput mereka. Mia yang masih dalam keadaan jengkel tidak mau berpamitan sama sekali seperti waktu dulu dia di London. Selama di sekolah pun, Mia enggan berkenalan bahkan berteman dengan siapapun. Dia hanya memandangi foto di ponselnya yang merupakan foto dirinya dan temannya semasa di sekolah mereka dulu saat masih bersama. Di sisi lain, ayahnya tengah pusing karena pembangunan restorannya yang tak kunjung selesai. Alice, istrinya yang sabar pun memberikannya dukungan dan semangat kepadanya. Istrinya juga melaporkan kepadanya bahwa dia mendapat telepon dari pihak sekolah tentang ulah Mia yang berkelahi dengan temannya di sekolahan. Sepulang sekolah, Mia mengikuti ayahnya yang akan memberikan makan ke hewan ternak mereka. Di sini ayahnya mencoba menasihati dan menanyakan kemauan Mia dengan harapan sikapnya dapat dirubah lebih baik lagi. Namun yang diinginkan Mia hanya kembali ke London agar dapat bersama kembali dengan teman-temannya. Ketika malam, Mick, adiknya, selalu berteriak dan terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Itu terjadi karena depresi yang dialaminya sejak masih kecil, sehingga ibunya pun harus menemaninya dengan bercerita sampai Mick kembali terlelap. Mia yang sedang merenung pun kaget dan menghampiri kamar Mick yang tanpa sengaja mendengarkan cerita ibunya tentang seorang dukun yang bijaksana. Esok harinya, tepat di hari Natal, mereka mengawali perayaan tersebut dengan membuka kado. Belum sempat membuka kado, ayahnya datang dengan membawa seekor bayi singa putih yang baru lahir. Membuat mereka terkejut dan sangat senang karena menurut ayahnya, kelahiran singa putih ini adalah keajaiban bagi peternakan mereka. Mick yang memang pencinta binatang pun langsung menggendongnya dengan gemas. Berbeda dengan Mia yang hanya melihat tanpa ingin menyentuhnya. Saat Mick menyuruhnya untuk menggendong, Mia malah marah dan pergi ke kamarnya, sedangkan mereka masih tetap melanjutkan bermain dengan bayi singa tersebut sampai Mick tidur bersamanya. Di dalam kamar, Mia mencoba menghubungi pacarnya yang di London, namun hanya sapaan sebentar dan langsung dimatikan. Hal ini membuat Mia merasa sedih. Saat Mia sedang menangis, tiba-tiba bayi singa itu datang mendekatinya. Mia pun langsung mengajaknya bermain dan memeluknya. Tidak lama, karena adiknya yang membawa susu datang membuat Mia langsung menyingkirkan bayi singa putih itu dan berubah menjadi dingin lagi. Mick pun memberikan susunya kepada bayi singa putih itu sambil melihat pemandangan di balkon rumah. Saat Mia bermain bola pun, bayi singa putih ini memperhatikannya di balik jendela sampai Mia yang merasa terusik meminta bayi singa putih itu untuk menemui Mick yang sangat menyayanginya. Namun hal itu malah membuat bayi singa putih ini mendekatinya dan merebut bolanya sampai rusak. Mia mencoba mengambilnya namun gigitannya terlalu kuat sampai akhirnya Mia membawa bayi singa ini ke dalam rumah dan memberikannya kepada Mick untuk diurus. Di dalam rumah, Mia merasa apapun yang dilakukan keluarganya itu salah, membuatnya marah dan pergi meninggalkan mereka ke peternakan mencari waktu sendirian. Namun hewan-hewan yang ada di kandang mengikutinya terus dan membuat Mia semakin marah dan akhirnya memutuskan untuk tidur. Bayi singa putih yang sedang diberi susu oleh Mick pun mencoba kabur saat Mick sudah terlelap, yang ternyata singa itu pergi ke kamar Mia mencoba membangunkannya untuk mengajak bermain sampai Mia sadar bayi singa itu lapar dan diberikanlah susu olehnya. Setelah kejadian itu, Mia menjadi sangat dekat dengan bayi singa tersebut. Mereka bermain bersama, begitupun dengan Mick. Dan dari situlah bayi singa ini diberi nama Charlie. Orang tuanya yang sedang bersantai pun merasa sangat bahagia melihat Mia kembali seperti dulu dengan bermain bersama dengan Charlie dan Mick. 4 bulan pun berlalu.
Charlie yang sudah tumbuh menjadi lebih besar, kedekatannya dengan Mia pun menjadi sangat dekat. Saat malam tiba, Mia yang akan tidur mendengar adiknya berteriak membuatnya mengurungkan niat tidurnya dan menghampiri Mick untuk menemaninya tidur sesaat dengan menceritakan legenda tentang singa putih yang dijadikan sebagai binatang suci di Sanggan yang dipercaya suatu saat akan menolong mereka dan akan membawa kedamaian bagi alam. Ibunya yang mendengarkannya pun menjelaskan bahwa legenda tidak harus benar untuk memiliki kebenaran di dalamnya, di mana setiap orang harus memutuskan sendiri apa kebenaran mereka. Esok paginya, Mia meminta ikut ayahnya yang akan memberikan makan kepada singa jantan dewasa. Di dalam perjalanan, Mia menanyakan tentang penghasilan ayahnya dari peternakan ini. Penjelasan dari ayahnya membuatnya memohon agar Charlie tidak ikut dijual seperti yang lain. John menjelaskan bahwa Charlie adalah hewan liar, bukan hewan peliharaan yang kapan saja dapat merobeknya dalam waktu 5 menit. Hal itu sangat membahayakan, namun John tidak akan menjual Charlie karena menurutnya akan menjadi kartu undian terbesar bagi peternakan ini, dan itu sedikit membuat Mia lega mendengarkannya. John mengajak Mia melihat dan mengenalkan rumahnya yang merupakan peternakan berisikan berbagai macam hewan liar. Mia mencoba berselfie dengan Charlie sebagai kenangan karena dia akan pergi beberapa hari untuk acara di sekolah. Charlie yang sudah tidak layak dipelihara di rumah pun akhirnya dimasukkan ke dalam kandang agar tidak berbahaya. Namun Charlie melakukan perlawanan yang membuat tangan Kevin terluka. Kepergian Mia juga membuat Charlie beberapa hari tidak mau makan apapun, tidak mau membersihkan diri, bahkan tidak dapat melakukan perlawanan dari serangan hewan lain di dalam kandang yang membuatnya terluka. Begitupun Mia yang berada di acara sekolah, dia tidak bersemangat dan selalu memikirkan Charlie sampai akhirnya memberanikan diri kabur dari acara tersebut untuk pulang menemui Charlie. Esoknya pihak sekolah pun memberitahukan hilangnya Mia. Kabar itu pun membuat seisi rumah panik dan bergegas mencari Mia, namun ternyata Mia sudah berada di kandang bersenandung bersama Charlie. Alice yang merasa khawatir pun menghampiri Mia yang tengah marah karena Charlie terluka saat ditinggalnya. Ketakutan akan kehilangan Charlie dari hidup Mia membuatnya menemui singa jantan mencari jawaban apakah seekor singa akan tetap membunuh walaupun menyukainya. Tetapi Mia tidak mendapatkan jawaban apapun, begitupun dengan Charlie. Akhirnya Mia memandikan Charlie dan bermain dengannya. Tahun-tahun pun berlalu begitu cepat. Charlie tumbuh menjadi singa dewasa, ukurannya tidak lagi kecil dan mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai hewan liar. Yang ditunjukkan Charlie saat memasuki rumah yaitu membuat isinya berantakan. Hal itu pun membuat John sangat marah. Rasa panik yang dialami Mick juga semakin parah karena melihat kekacauan yang ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian tamu wisata datang untuk melihat Charlie. Namun Charlie yang merasa terganggu akan kehadiran banyak orang menjadi liar dan ganas. Mia yang mengetahuinya pun langsung berlari keluar menenangkan Charlie dan memasukkannya ke dalam kandang. Tidak ketinggalan dengan perdebatannya dengan ayah yang menurutnya tidak manusiawi menjadikan Charlie sebagai bisnis. John kemudian kedatangan tamu bernama Dick yang merupakan teman lamanya sewaktu di London. Dick mengunjunginya untuk menawarkan kerjasama seperti dulu lagi, namun ditolak oleh John dengan alasan sudah berjanji dengan Alice istrinya agar tidak melakukan pekerjaan tersebut lagi. Alice menghampiri Mia yang sedang bermain dengan Charlie dan melihat tangannya terluka. Membuatnya sangat khawatir dan tidak memperbolehkan untuk bermain dengan Charlie lagi. Namun Mia tidak memperdulikan, kemudian membuktikan bahwa Charlie tidak jahat dengannya. Sampai Alice terkejut ketakutan melihat Mia yang diterkam oleh Charlie dengan maksud ingin bermain. Bagong si Mia mah halem indung maneh nurewas bagong urang giheueuh. Saat mereka sedang makan malam, Charlie keluar dari kandangnya yang tidak tertutup rapat oleh Mia. Setibanya mereka di rumah melihat gerbang Charlie yang terbuka, mereka langsung menghubungi Kevin dan teman-temannya untuk mencari Charlie. Mia yang tidak diperbolehkan mencari Charlie pun nekat keluar mencarinya. Mick yang melihat kakaknya keluar pun mengikutinya dan membantu membukakan gerbang yang terkunci dengan bantuan gajah. Mia dan Mick pun menemukan Charlie yang tengah menolong seekor landak. Kevin yang menemukan mereka langsung mengusir mereka untuk pergi ke dalam rumah sebelum John ayahnya melihat. 3 tahun pun berlalu, Charlie semakin terlihat gagah. Di dalam kandangnya, Mia mengajak Mick untuk masuk berinteraksi dengan Charlie.